Perkenalkan, nama saya Natasha Ria Kavlera, NPM 24210118. Saya dari kelompok 8 dan di sini saya akan membahas materi yang diampu oleh kelompok saya dari mata kuliah Manajemen Informasi dalam materinya yaitu SOP ataupun Sistem Operasional Prosedur. Di sini saya akan membawakan pengertian dari SOP ataupun Sistem Operasional Prosedur. Oke, baik, kita masuk ke materinya. SOP ataupun Sistem Operasional Prosedur adalah panduan tertulis yang berisi langkah-langkah urutan kerja secara berurutan, sistematis, dan juga jelas, agar suatu tugas yang dikerjakan ataupun pekerjaan yang sedang dikerjakan itu bisa dilakukan dengan cara yang benar dan juga konsisten. Saya Dita Rahma, NPM 24210094. Saya akan menjelaskan tentang fungsi standar operasional prosedur atau SOP. Jadi, fungsi SOP yaitu yang pertama, membentuk sistem kerja yang teratur. Artinya, SOP berfungsi untuk menciptakan alur kerja yang rapi, tertib, dan mudah diikuti oleh setiap anggota. Yang kedua, menggambarkan bagaimana pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Artinya, SOP menjelaskan cara pelaksanaan tugas atau pekerjaan agar sesuai dengan aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana proses kegiatan berlangsung. Artinya, SOP memberikan penjelasan rinci mengenai tahapan dan urutan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Yang keempat, sebagai sarana tata urutan dari pelaksanaan dan pengadministrasian pekerjaan harian sebagai metode yang ditetapkan. Artinya, SOP menjadi pedoman dalam mengatur langkah-langkah kerja dan administrasi harian agar sesuai dengan metode atau prosedur yang telah dirancang. Yang kelima, menjamin konsistensi dan proses kerja yang sistematik. Artinya, SOP memastikan bahwa setiap proses kerja yang dilakukan secara konsisten dan mengikuti pola yang sistematis. Yang keenam, menetapkan hubungan timbal balik antar satuan kerja. Artinya, SOP mengatur peran dan tanggung jawab antar bagian unit kerja agar koordinasi berjalan dengan lancar dan saling mendukung. Saya Putri Herunisa Zahra, NPM 24210124. Di sini saya ingin menjelaskan tentang penyusunan SOP. Penyusunan SOP yang pertama yaitu penyusunan SOP harus mengacu pada SOTK, tupoksi, serta alur dokumen. Yang kedua, prosedur kerja menjadi tanggung jawab semua anggota organisasi. Yang ketiga, fungsi dan aktivitas dikendalikan oleh prosedur sehingga perlu dikembangkan diagram alur dari kegiatan organisasi. Yang keempat, yaitu SOP didasarkan atas kebijakan yang berlaku. Kelima, SOP dikoordinasikan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan atau penyimpangan. Yang keenam, SOP tidak terlalu rinci. 7, SOP dibuat sesederhana mungkin. Yang ke-8, SOP tidak tumpang tindih, bertentangan atau duplikasi dengan prosedur lain. Yang ke-9, SOP ditinjau ulang secara periodik dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan pada prinsip penyusunan SOP di atas, penyusunan SOP itu didasarkan pada tipe satuan kerja, aliran aktivitas, dan aliran dokumen. Kinerja SOP itu diproksikan dalam bentuk durasi waktu, baik dalam satuan jam, hari, atau minggu, dan bentuk hierarki struktur organisasi yang berlaku. Proses penyusunan SOP itu dilakukan dengan memperhatikan kedudukan, tupoksi, dan uraian tugas dari unit kerja yang bersangkutan. Berdasarkan aspek-aspek tersebut, SOP disusun dalam bentuk diagram alur atau flow chart dengan menggunakan simbol-simbol yang menggambarkan urutan langkah kerja. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penyusunan SOP. Langkah-langkah penyusunan SOP yang pertama yaitu ada analisis kegiatan operasional sesuai dengan tupoksi, yang dimana ini tuh melibatkan pemahaman mendalam tentang tugas pokok dan fungsi atau tupoksi yang akan distandarisasi. Yang kedua yaitu identifikasi pihak-pihak yang terlibat, yang dimana menentukan siapa saja yang memiliki peran atau tanggung jawab dalam pelaksanaan SOP. Yang ketiga yaitu identifikasi dokumen yang digunakan, yaitu mengidentifikasi semua dokumen, formulir, atau catatan yang diperlukan dalam proses tersebut. Yang keempat yaitu susun narasi SOP, yaitu menuliskan prosedur secara detail dalam bentuk narasi yang jelas dan mudah dipahami. Yang kelima yaitu gambarkan SOP dalam bentuk flowchart yang memvisualisasikan alur proses SOP menggunakan diagram alur.
atau flowchart untuk memudahkan pemahaman dan identifikasi langkah-langkah tersebut. Nama saya Salsa Nabila Rafani Putri, NPM saya 24210133. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart. Flowchart adalah bagan alir yang digunakan untuk menggambar sebuah proses. Flowchart dapat digunakan berupa simbol. Nah, simbol-simbol tersebut dapat berupa seperti persegi panjang, jajar genjang, trapesium, segitiga, ataupun tabung. Nah, simbol-simbol tersebut digunakan untuk memperjelas alur kegiatan dan memvisualisasi setiap langkah kerja. Oke, yang terakhir adalah yang akan saya bahas, yaitu pentingnya SOP dalam administrasi pendidikan. Dalam dunia pendidikan, SOP itu sangat penting tentunya. SOP itu sangat penting untuk mengatur sistem administrasi. SOP ini membantu mengelola berbagai proses seperti kegiatan akademik, keuangan, urusan pegawai, hingga layanan kepada siswa, supaya semuanya bisa berjalan dengan baik dan juga terorganisir. Baik teman-teman, sekian video presentasi dari kelompok 8 tentang SOP ataupun Sistem Operasional Prosedur. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa membantu kalian semua. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Wahyu Pratama, NPM 24210126. Saya dari kelompok 8 bab 7. Saya ingin menjelaskan tentang pengambilan keputusan dalam manajemen operasi. Pengambilan keputusan dalam manajemen operasi adalah proses sistematis dalam memilih alternatif terbaik yang berkaitan dengan perencanaan, perorganisasian, dan mengendalikan aktivitas produksi atau operasional suatu organisasi untuk mencapai efisiensi dan efektivitas maksimum. Proses pengambilan keputusan merupakan serangkaian langkah-langkah yang dilakukan oleh manajer untuk membuat keputusan yang efektif. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Abdul Rahman dengan NPM 24210115. Saya dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai tentang bab 7, yaitu pengambilan keputusan dalam manajemen. Penjelasan dari teman saya akan lanjutkan. Materinya itu mengenai proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan merupakan serangkaian langkah yang dilakukan oleh manajer untuk membuat keputusan efektif. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, pemahaman dan perumusan masalah. Kedua, pengumpulan dan analisis data. Ketiga, pengembangan alternatif. Keempat, evaluasi alternatif. Kelima, pemilihan alternatif terbaik. Keenam, implementasi keputusan. Dan yang terakhir yaitu evaluasi hasil keputusan. Lalu materi selanjutnya yaitu mengenai gaya pengambilan keputusan. Gaya pengambilan keputusan dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu gaya direktif, yang dimana manajer memiliki gaya direktif, memiliki pola pemikiran yang rasional dan logis. Lalu yang kedua, gaya analisis. Manajer yang memiliki gaya analisis memiliki banyak toleransi dan membutuhkan banyak informasi. Lalu yang ketiga, gaya konseptual, di mana manajer yang memiliki gaya konseptual memiliki pandangan yang luas dan baik dalam menemukan solusi kreatif. Lalu yaitu gaya yang terakhir yaitu gaya perilaku. Manajer yang memiliki gaya perilaku menerima saran dan bekerja sama dengan karyawan. Lalu materi selanjutnya yaitu mengenai model pengambilan keputusan. Model pengambilan keputusan dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama adalah model klasik. Model klasik adalah model yang menggambarkan pengambilan keputusan yang rasional dan logis. Lalu yang kedua adalah model perilaku, di mana model perilaku ini model yang menggambarkan perilaku yang lebih realistis dalam pengambilan keputusan. Sekian, terima kasih. Nama saya Ning Fitri. Di sini saya ingin menjelaskan tentang faktor dan strategi. 1. Personality. Kepribadian seseorang, pengambilan keputusan dapat mempengaruhi hasil keputusan. 2. Value. Nilai-nilai yang dianut oleh seseorang, pengambilan keputusan dapat mempengaruhi keputusan yang diambil. Risiko yang dihadapi oleh seseorang, pengambilan keputusan dapat mempengaruhi keputusan yang diambil. 4. Dissonance. Ketidaksesuaian antara keputusan yang diambil dengan hasil yang diinginkan dapat mempengaruhi keputusan yang diambil. Strategi pengambilan keputusan yang efektif. 1. Mengembangkan visi dan misi yang jelas. 2. Membangun kepercayaan dan dukungan dari masyarakat. 3.
mengambil keputusan yang tepat dan efektif. Dan keempat itu ada memotivasi dan memberdayakan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Tirta Masetika dengan NPM 24210119. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kesimpulannya. Jadi kesimpulan pengambilan keputusan merupakan salah satu kegiatan utama yang dilakukan oleh manajer, yang dimana dalam pengambilan organisasi, keputusan yang diambil oleh manajer dapat mempengaruhi kinerja organisasinya dan mencapai tujuan yang dipenuhi atau yang diinginkan. Oleh karena itu, pentingnya bagi manajer untuk memahami, memproses pengambilan keputusan dan mengembangkan kemampuan pengambilan keputusan yang efektif. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8, nama saya Ridan Tikasari, NPM 24210128. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian proses inovasi. Pengertian proses inovasi itu adalah rangkaian kegiatan sistematis untuk menciptakan dan mengimplementasikan ide baru yang membawa nilai tambahan menurut OECD 2005. Inovasi mencakup pengembangan dan penerapan ide yang signifikan secara teknis, komersial, maupun sosial. Inovasi tidak hanya terbatas pada produk, tetapi juga proses bisnis sebagai pemasaran dan inovasi organisasinya. Oke, penjelasan saya sampai di sini akan dilanjutkan oleh kawan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anita Putri, NPM 24210147. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan proses inovasi. Tahapan proses inovasi ada 6. Yang pertama, identifikasi masalah atau peluang, yaitu inovasi dimulai dengan mengenali adanya kebutuhan, masalah, atau peluang dalam pasar atau organisasi. Yang kedua, generasi ide, yaitu proses kreatif dalam menghasilkan berbagai ide sebagai solusi potensial terhadap masalah tersebut. Yang ketiga, seleksi dan evaluasi ide, menyeleksi ide-ide terbaik yang paling layak dari sisi biaya, manfaat, dan implementasi teknik. Yang keempat, pengembangan dan uji coba, yaitu mengembangkan ide menjadi produk atau model kerja awal dan mengujinya untuk melihat efektivitas dan ketercapaian tujuannya. Yang kelima, implementasi, yaitu setelah ide terbukti berkait, tahap implementasi dilakukan dalam skala penuh. Yang keenam dan yang terakhir, yaitu evaluasi dan difusi, yaitu mengukur dampak dari inovasi dan menyebarkannya ke unit lain dalam organisasi atau ke pasar yang lebih luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peggy Maisila Andara, NPM 24210122. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi proses inovasi. Yang pertama itu ada kepemimpinan, adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi orang lain agar mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya itu ada budaya organisasi, adalah nilai, norma, kepercayaan, dan kebiasaan yang dianut bersama oleh anggota organisasi. Selanjutnya itu ada sumber daya manusia atau SDM, adalah orang-orang dalam organisasi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kreativitas, dan motivasi untuk menjalankan pekerjaan. Dan selanjutnya itu ada teknologi, adalah alat, sistem, atau metode modern yang digunakan untuk mendukung kegiatan organisasi. Selanjutnya ada keterbukaan terhadap perubahan, yaitu adalah sikap mau menerima ide baru, beradaptasi dengan situasi baru, dan tidak takut mencoba hal yang berbeda. Dan selanjutnya itu ada kolaborasi, adalah kerjasama antara individu, tim, atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farendra Syapitaloka dengan NPM 2421097 akan mempresentasikan materi tentang model-model proses inovasi dan contoh kasusnya. Yang pertama tentang model-model proses inovasi. Model proses inovasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, model linear, yaitu inovasi dipandang sebagai proses bertahap dari riset hingga produksi. Yang kedua, chain linked model itu menekankan pentingnya umpan balik antar tahap inovasi secara berulang. Dan yang terakhir, open innovation itu diperkenalkan oleh Chesbrough pada tahun 2003, yaitu menekankan pentingnya sumber eksternal seperti pelanggan, mitra bisnis, dan institusi akademik. Yang selanjutnya tentang contoh kasus, yaitu inovasi Gojek Indonesia. Gojek mulai berinovasi sebagai layanan ojek online dan terus berkembang dengan layanan lain seperti GoFood dan GoPay. Kunci sukses Gojek adalah kemampuannya mengelola proses inovasi secara cepat, responsif terhadap kebutuhan konsumen, dan terbuka terhadap kolaborasi dengan mitra UMKM serta pihak eksternal. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.